Pendalaman materi ujian sekolah Kabupaten Sleman Matematika kelas 9 SMP Senin 11 Januari 2021. Nomor 1. Hasil dari 12 dibagi 3 dikurangi 4 dikali 2 adalah. Baik, jadi di sini untuk tandanya ada pembagian, pengurangan, dan perkalian. Maka di sini untuk pengoperasian yang terlebih dahulu ini adalah pembagian dan perkalian, sehingga di sini 12 dibagi 3 hasilnya 4 dan 4 dikali 2 hasilnya 8, sehingga 4 dikurangi 8 hasilnya negatif 4. Ini adalah yang C. Selanjutnya nomor 2. Tanggal 2 Januari 2021, posko pengungsian memperoleh bantuan beras 149,75 kg. Baik, jadi ini akan kita tulis terlebih dahulu. 2 Januari menerima bantuan beras 149,75 kg. Kemudian mulai tanggal 3 Januari 2021, beras dimasak sebanyak 37,5 kg per hari. Jadi di sini mulai tanggal 3 dimasak sebanyak 37,5 kg per hari. Hari ketiga posko mendapat bantuan lagi 237,5 kg. Jadi di sini untuk hari ketiga mendapat bantuan 237,5 kg. Beras yang tersisa tanggal 12 Januari 2021 adalah. Baik, jadi di sini untuk sketsanya dari soal kurang lebih seperti ini. Kemudian yang ditanyakan beras yang tersisa pada tanggal 12 Januari 2021. Maka untuk yang dimasak ini kita jawab terlebih dahulu, karena di sini perharinya adalah 37,5 kg. Maka dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 12 Januari ini adalah 10 hari. Jadi di sini untuk 3 Januari sampai 12 Januari di sini 10 hari. Maka di sini untuk perharinya 37,5 kg, sehingga untuk 10 hari ini adalah 375 kg. Untuk tandanya di sini tanda negatif, artinya di sini dikurangi. Kemudian untuk mendapat bantuan ini tadi ditambah. Sehingga di sini apabila kita jumlahkan, yang pertama di sini 149,75 dijumlah dengan 237,5, sehingga hasilnya adalah 387,25 kg. Kemudian dikurangi dengan 375 kg, sehingga hasilnya adalah 12,25 kg. Maka untuk jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 3. Budi mengukur panjang tongkat bambu, ternyata panjangnya 165 cm. Baik, jadi di sini ada tongkat bambu yang diukur panjangnya 165 cm. Tongkat bambu tersebut digunakan mengukur panjang dan lebar sawah berbentuk persegi panjang. Kemudian panjang sawah 20 kali panjang tongkat bambu. Lebar 10 kali panjang tongkat bambu. Jadi di sini dipakai untuk mengukur sawah. Maka di sini untuk panjangnya 20 kali tongkat bambu dan lebarnya 10 kali tongkat bambu. Budi menggambar denah sawah di kertas berukuran 20 cm dikali 10 cm. Skala yang mungkin digunakan adalah. Baik, jadi di sini kita cari terlebih dahulu untuk ukuran sebenarnya dari sawah, sehingga di sini untuk ukuran sawah sebenarnya ini adalah 20 kali dikalikan 165, ini untuk panjangnya,
sehingga di sini adalah 3.300 cm. Karena di sini untuk panjang tongkatnya juga cm. Kemudian untuk lebarnya 10 kali kita kalikan dengan 165, hasilnya adalah 1650 cm. Kemudian yang ditanyakan ini adalah skala yang mungkin digunakan, sehingga di sini untuk perbandingan skalanya ini adalah panjang dan lebar sebuah kertas kita bagi dengan panjang dan lebar ukuran sawah sebenarnya. Sehingga di sini 20 dibagi dengan 3.300, ini untuk panjangnya, sehingga hasilnya adalah 1 dibagi 165, atau di sini bisa kita baca 1:165. Kemudian untuk lebarnya di sini 10 cm dibagi dengan 1650, sehingga hasilnya di sini juga sama-sama dibagi 10. Ini adalah 1 dibagi 165 atau 1:165. Kemudian perlu dipahami bahwa semakin besar nilai perbandingan, semakin kecil gambar pada peta. Sehingga di sini untuk skala yang memungkinkan ini harus lebih besar dari 1:165. Agar di sini bisa digambar di dalam kertas. Sehingga di sini untuk jawaban yang benar, yang di atas 1:165 ini adalah 1:250. Sehingga untuk jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 4. Hasil dari 25/4 dikali 625/3 dibagi 125/1 adalah, baik, jadi di sini untuk 25, 625 dan 125 ini semuanya akan kita sederhanakan, sehingga 25 ini adalah 5/2, 625 ini adalah 5/4, dan 125 ini adalah 5/3. Sehingga di sini untuk 5/2 dipangkatkan dengan 4, ini pangkatnya dikalikan sehingga hasilnya adalah 5/8. Kemudian karena di sini pangkatnya negatif, maka di sini kita ubah menjadi positif, sehingga menjadi 1/5/4 dipangkatkan dengan 3. Karena di sini diubah ke positif. Kemudian di sini juga sama, ini kita ubah menjadi positif, pangkatnya sebelumnya negatif 1, kita ubah menjadi positif, sehingga di sini 5 dipangkatkan 4 dipangkatkan 3, hasilnya adalah 5/12. Kemudian di sini 5/3 dipangkatkan 1, hasilnya 5/3. Kemudian untuk tandanya di sini pembagian, maka di sini kita ubah menjadi perkalian sehingga hasilnya adalah 5/3 dibagi 1. Jadi di sini pembilang dan penyebut di sini bertukar posisi, sehingga di sini 5/3 dikalikan dengan 5/8, ini pangkatnya dijumlah sehingga menjadi 5/11. Dikalikan dengan 1/5/12, ini adalah 5/11 dibagi 5/12, maka pangkatnya dikurangi, sehingga pangkat 11 dikurangi pangkat 12 hasilnya pangkat negatif 1. Maka untuk jawabannya 5/1 ini adalah yang B. Selanjutnya nomor 5. Hasil dari akar 18 dikurangi akar 128 ditambah akar 32 adalah, baik, jadi di sini untuk akar 18, 128 dan 32 ini akan kita sederhanakan terlebih dahulu. 18 ini adalah 2 dikali 9, 128 ini adalah 2 dikali 64, dan 32 ini adalah 2 dikali 16. Sehingga di sini 2 dikali 9 dalam satu akar, di sini bisa kita pecah menjadi 2 akar. Kemudian di sini juga sama, 2 dikali 64 bisa kita pecah menjadi 2 akar, dan di sini pun juga sama. Sehingga di sini untuk akar 9 ini adalah 3,
akar 64 di sini 8 dan akar 16 di sini 4, sehingga akar 2 dikali 3 hasilnya 3 akar 2. Akar 2 dikali 8 hasilnya 8 akar 2 dan akar 2 dikali 4 hasilnya 4 akar 2. Maka di sini untuk penjumlahan dan pengurangannya 3 akar 2 dikurangi 8 akar 2 ditambah 4 akar 2. Ini adalah 3 dikurangi 8 hasilnya negatif 5 ditambah 4 hasilnya negatif 1. Sehingga di sini menjadi negatif 1 akar 2 atau di sini bisa kita tulis negatif akar 2. Maka untuk jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 6. Perhatikan gambar pola berikut. Banyak lingkaran pada pola ke-20 adalah baik, jadi di sini untuk banyak lingkaran pada pola ke-20 ini kita tulis terlebih dahulu. Yang pertama ini adalah 2, yang kedua di sini 6, yang ketiga di sini 4 dikali 3 hasilnya 12, yang keempat di sini 5 dikali 4 hasilnya 20. Maka di sini untuk bedanya dari 2 ke 6 ini adalah 4, 6 ke 12 di sini 6 dan 12 ke 20 di sini 8. Sehingga 4, 6, 8. Dan di sini dari 4 ke 6 di sini juga 2 dan dari 6 ke 8 di sini juga 2. Jadi ini merupakan barisan aritmetika bertingkat. Dan untuk rumusnya, rumus UN ini adalah A ditambah N dikurangi 1 dikali B ditambah dengan N dikurangi 1 dikalikan dengan N dikurangi 2 dikalikan dengan C dibagi 2. Untuk A, B, dan C ini adalah 2, 4, 2. Maka untuk yang ditanyakan pola ke-20 ini adalah U20 sama dengan di sini A-nya 2 ditambah N dikurangi 1, 20 dikurangi 1 dikali B ini adalah 4 ditambah dengan N dikurangi 1, 20 dikurangi 1, N dikurangi 2, 20 dikurangi 2 dikalikan dengan C ini adalah dikali 2 kemudian dibagi 2. Sehingga di sini 20 dikurangi 1 hasilnya 19 dan di sini 2 dan 2 kita coret. 20 dikurangi 1 19, 20 dikurangi 2 hasilnya 18. Maka 19 dikali 4 hasilnya 76 dan 19 dikali 18 hasilnya 342, sehingga 2 ditambah 76 ditambah 342 hasilnya 420. Maka untuk jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 7. Rima menabung di bank sebesar Rp2.400.000 dengan suku bunga tunggal 9% setahun. Tabungan Rima saat diambil Rp2.760.000. Lama menabung adalah baik, jadi untuk mencari lama menabung kita bisa menggunakan rumus dari bunga. Jadi di sini untuk bunga ini sama dengan P dibagi 100 dikalikan dengan T dikalikan M. Jadi di sini untuk bunganya ini adalah Rp2.760.000 dikurangi Rp2.400.000. Kemudian untuk P ini adalah 9%, ini adalah bunganya, maka di sini 9/100 dikalikan dengan T ini adalah waktunya dikalikan dengan M ini adalah modalnya atau di sini adalah tabungan awal ini sebesar Rp2.400.000. Sehingga di sini 2.760.000 dikurangi 2.400.000 hasilnya 360.000. Kemudian 2.400.000 dibagi 100 sehingga di sini hasilnya 24.000 dikali 9 hasilnya 216.000 dikalikan dengan T. Sehingga di sini untuk T sama dengan 360.000 dibagi 216.000. Maka di sini apabila dibagi kita jadikan pecahan campuran sehingga di sini menjadi 1.144.000 per 216.000.
Jadi di sini kita kurangi 360.000 dikurangi 216.000, hasilnya 144.000. Kemudian ini akan kita sederhanakan sehingga di sini 144.000 dibagi 216.000 sama-sama kita bagi dengan 72.000, sehingga untuk pembilangnya ini adalah 2 dan untuk penyebutnya di sini 3. Sehingga di sini hasilnya 1/2/3 tahun. Maka di sini 1/2/3 tahun ini kita jadikan menjadi bulan. Untuk 1 tahun di sini adalah 12 bulan. Kemudian 2/3 dikali 12, 12 dibagi 3 hasilnya 4, dikali 2 hasilnya 8. Sehingga di sini 1/2/3 tahun ini adalah 1 tahun 8 bulan. Atau di sini 12 ditambah 8 hasilnya 20 bulan. Maka untuk jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 8. Diketahui X dan Y adalah dua bilangan bulat dengan ketentuan X plus Y sama dengan 40 dan X dikalikan Y sama dengan 384. Maka X kuadrat plus Y kuadrat adalah, baik, untuk pertama yang perlu kita ketahui bahwa X plus Y dalam kurung kuadrat ini sama dengan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Untuk pembahasannya kenapa ada rumus seperti ini sudah pernah kita bahas di konsep dasar mengapa A plus B dalam kurung kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi di sini sama, hanya berganti XY dan AB. Untuk linknya berada di sebelah kanan atas, saya cantumkan. Sehingga di sini apabila 2XY dipindah ke ruas kiri, maka menjadi min 2XY. Sehingga di sini untuk ruas kanan ini adalah yang ditanyakan, X kuadrat plus Y kuadrat. Sehingga di sini X plus Y kita ganti dengan 40, kita substitusi. Kemudian XY kita ganti dengan 384, sehingga 40 kuadrat hasilnya 1600. 2 dikalikan 384 hasilnya 768, sehingga 1600 min 768 hasilnya 832. Maka untuk jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 9. Himpunan penyelesaian dari 2 dikalikan dengan X min 3 kurang dari sama dengan 5X plus 6 adalah, baik, jadi di sini untuk soalnya pertidaksamaan ini kita tulis terlebih dahulu. Sehingga di sini 2 dikali X hasilnya 2X dan 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian untuk tandanya di sini min, sehingga 2X min 6 kurang dari sama dengan 5X plus 6. Maka di sini untuk 5X kita pindah ke ruas kiri, kemudian min 6 kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi 6 dan di sini menjadi min 5X. Maka di sini 2X min 5X hasilnya adalah min 3X kurang dari sama dengan 12. Sehingga di sini untuk X karena sama-sama dibagi dengan negatif, tandanya berubah menjadi X lebih besar dari sama dengan 12 dibagi dengan negatif 3 hasilnya negatif 4. Sehingga di sini X lebih besar dari sama dengan negatif 4. Jawabannya ini adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1 dan seterusnya. Ini adalah yang D. Selanjutnya nomor 10. Diketahui himpunan semesta, himpunan P dan himpunan Q. Komplement dari P irisan Q adalah, baik, jadi di sini sebelum kita mencari komplement dari himpunan P irisan himpunan Q, pertama-tama di sini untuk himpunan semesta P dan Q ini kita tulis untuk anggotanya terlebih dahulu. Jadi untuk yang himpunan semesta di sini X kurang dari 11 dan X bilangan asli,
Sehingga di sini untuk semestanya adalah 1 sampai 10. Karena di sini bilangan asli dimulai dari 1, kemudian kurang dari 11 sehingga di sini 10. Kemudian untuk himpunan bilangan P anggotanya adalah X kurang dari 11 dan di sini bilangan prima. Maka di sini untuk bilangan prima kurang dari 11 ini adalah 2, 3, 5, 7. Untuk 1 di situ bukan bilangan prima. Kemudian yang berikutnya untuk himpunan Hi anggotanya adalah X lebih besar dari sama dengan 2 kurang dari 10 sehingga di sini X elemen bilangan ganjil. Maka untuk anggota dari himpunan Hi ini adalah 3, 5, 7, 9. Kemudian yang berikutnya yang akan kita cari ini adalah P irisan Hi terlebih dahulu. Jadi di sini sama-sama ada di P dan Hi. Ini adalah 3, 5, 7. Kemudian komplement dari P irisan Hi. Jadi selain dari 3, 5, 7 di sini ada 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Sehingga di sini komplement dari P irisan Hi ini adalah 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 yang D. Selanjutnya nomor 11. Diketahui fungsi fx sama dengan min 3x plus 7. Nilai dari f min 4 adalah baik, jadi di sini untuk f min 4 ini adalah x-nya tinggal kita ganti dengan min 4. Sehingga di sini min 3 dikali min 4 hasilnya 12 ditambah 7 hasilnya 19. Ini adalah A. Selanjutnya nomor 12. Persamaan garis yang melalui titik 5 min 3 dan 2, 1 adalah baik, jadi di sini kita akan mencari persamaan garis melalui dua titik. Rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Untuk 5 dan min 3 ini kita anggap sebagai X1 Y1, kemudian 2 dan 1 ini adalah X2 Y2. Sehingga di sini bisa diperhatikan untuk Y1, kemudian di sini juga Y1 ini adalah min 3. Kemudian X1 dan X1 ini adalah 5, kemudian Y2 dan X2 di sini 2 dan 1. Sehingga di sini Y dikurangi min 3 hasilnya adalah Y plus 3, kemudian di sini juga 1 plus 3. X dikurangi 5, kemudian 2 dikurangi 5, hasilnya ini adalah 4, kemudian ini adalah min 3. Kemudian kita kalikan silang sehingga di sini menjadi min 3Y min 9 sama dengan 4X min 20. Maka di sini untuk 4X apabila kita pindah ke ruas kiri hasilnya min 4X. Min 9 ke ruas kanan di sini plus 9 sehingga di sini menjadi min 3Y min 4X sama dengan min 11. Karena di sini untuk Y-nya semua positif, maka di sini untuk ruas kiri dan ruas kanan semuanya kita kalikan dengan negatif 1 sehingga menjadi 3Y plus 4X sama dengan 11. Ini adalah yang D. Selanjutnya nomor 13. Sebuah toko alat tulis menjual beberapa paket alat tulis berisi buku dan pensil seperti terdapat pada tabel berikut. Jika Anissa ingin membeli paket ketiga, maka uang yang harus dibayarkan Anissa adalah baik, jadi di sini untuk buku dan pensil ini kita simbolkan terlebih dahulu dengan X dan Y. Sehingga di sini untuk yang pertama 2X ditambah 3Y sama dengan 14.000. Untuk paket yang kedua 4X ditambah 2Y sama dengan 16.000.
Kemudian untuk yang ditanyakan 3x ditambah 4y ini berapa? Baik, untuk gambarnya ini akan kita hapus terlebih dahulu karena di sini kita juga sudah ada persamaannya, sehingga di sini kita hapus, kita pakai untuk mengerjakan soal ini. Untuk soalnya sudah kita perbesar, kita pindah di sebelah sini. Kemudian ini untuk buku, pensil, kemudian ini untuk paket 1, paket 2, ini untuk yang ditanyakan paket 3. Maka di sini untuk paket 1 dan paket 2 ini akan kita eliminasi untuk mencari harga satu buku dan satu pensil. Sehingga di sini kita eliminasi untuk yang X-nya, maka di sini untuk yang atas kita kalikan 2. Kemudian untuk paket yang kedua kita kalikan 1 sehingga menjadi 4x ditambah 6y sama dengan 28.000. Kemudian untuk paket 2 dikali 1 di sini tetap, sehingga di sini 4x dan 4x ini kita kurangkan, hasilnya habis 6y dikurangi 2y, hasilnya 4y sama dengan 28.000 dikurangi 16.000, hasilnya 12.000. Sehingga di sini untuk nilai Y sama dengan 12.000 dibagi 4, hasilnya 3.000. Jadi di sini satu pensil harganya 3.000, sehingga di sini untuk satu buku kita masukkan di paket 1 atau paket 2, kita substitusi. Di sini saya memilih paket 2, sehingga untuk Y kita ganti dengan 3.000, hasilnya adalah 6.000. Sehingga di sini untuk 4x ini adalah 16.000 dikurangi 6.000, hasilnya adalah 10.000. Sehingga di sini untuk x 10.000 dibagi 4, hasilnya 2.500. Maka di sini untuk buku yang sudah kita simbolkan dengan X, harga satunya di sini 2.500, dan untuk pensil harga satunya 3.000. Sehingga di sini untuk 3x plus 4y ini adalah 3 dikalikan dengan 2.500 ditambah 4 dikali dengan 3.000, hasilnya adalah 7.500 ditambah 12.000, ini adalah 19.500. Sehingga untuk jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 14. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat min 5X min 24 sama dengan 0, dengan X1 lebih besar dari X2, maka nilai dari 2X1 min 3X2 adalah. Baik, jadi di sini untuk persamaan kuadratnya X kuadrat min 5X min 24 sama dengan 0, ini bisa kita cari akar-akarnya dengan cara pemfaktoran atau dengan cara rumus ABC. Kita cari dengan pemfaktoran, sehingga di sini untuk X plus 3 dikalikan dengan X min 8 sama dengan 0. Jadi di sini berapa yang dijumlahkan, hasilnya adalah min 5. Jadi di sini 3 ditambah dengan min 8, hasilnya min 5. Namun apabila dikalikan, hasilnya adalah min 24. Sehingga di sini 3 dikali min 8, hasilnya min 24. Maka di sini yang pertama X plus 3 sama dengan 0, sehingga X sama dengan min 3. Kemudian yang kedua X min 8 sama dengan 0, X sama dengan 8. Jadi di sini sudah jelas, karena X1 lebih besar dari X2, maka di sini X1-nya 8 dan X2-nya min 3. Sehingga di sini untuk 2X1 min 3X2 ini adalah 2 dikalikan X1. X1-nya di sini adalah 8. Kemudian dikurangi dengan 3X2, ini adalah dikurangi dengan 3 dikalikan dengan min 3. Sehingga di sini 2 dikali 8 hasilnya 16, dikurangi dengan 3 dikali min 3 hasilnya adalah min 9. Sehingga dikurangi min 9 ini sama saja dengan ditambah 9, sehingga 16 ditambah 9 hasilnya 25. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 15.
Persamaan sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 7 adalah. Baik, jadi di sini sebelum kita mencari sumbu simetri, yang pertama kita pahami terlebih dahulu bahwa di sini Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 7. Untuk A ini adalah angka di depan X kuadrat, untuk B angka di depan X. Kemudian untuk C ini adalah min 7, sehingga di sini untuk sumbu simetri ini rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Jadi di sini min B ini adalah min 4 dibagi dengan 2A, ini adalah 2 dikalikan dengan 1, sehingga di sini min 4 per 2 hasilnya min 2. Sehingga di sini untuk sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 2, ini adalah yang B. Selanjutnya nomor 16. Perhatikan gambar di samping besar sudut AGH adalah. Baik, jadi di sini yang ditanyakan adalah besar sudut AGH. Maka di sini untuk yang pertama teman-teman harus pahami adalah besar sudut AGH ini adalah 180 derajat dikurangi 5x derajat. Jadi di sini besar sudut AGH ini adalah 180 dikurangi dengan 5x derajat. Atau di sini juga bisa kita tulis 180 dikurangi dengan 3x ditambah 48 derajat. Karena pada dasarnya di sini 5x dengan 3x plus 48 di sini sama karena dalam berseberangan. Sehingga di sini bisa kita substitusi dengan cara di sini sudut AGH sama dengan sudut AGH, atau di sini sama dengan 180 derajat dikurangi 5x derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 3x plus 48 derajat. Atau di sini langsung saja apabila teman-teman memakai 5x sama dengan 3x plus 48 di sini juga bisa. Sehingga di sini sama-sama kita kurangi 180 derajat sehingga menjadi min 5x derajat sama dengan min 3x derajat min 48 derajat. Maka di sini min 3x derajat dipindah ke ruas kiri, hasilnya adalah plus, maka min 5x derajat plus 3x derajat hasilnya adalah min 2x derajat sama dengan min 48 derajat. Maka di sini untuk nilai x sama dengan min 48 derajat dibagi dengan min 2, hasilnya 24 derajat. Sehingga di sini untuk sudut AGH ini adalah 180 derajat dikurangi 5x. X-nya bisa kita ganti dengan 24 sehingga 24 dikali 5 hasilnya 120, maka 180 derajat dikurangi 120 derajat hasilnya 60 derajat. Ini adalah yang B. Selanjutnya nomor 17. Tanah pekarangan Pak Adi berbentuk persegi panjang dengan ukuran 24 dikali 18 meter. Jadi di sini tanahnya berbentuk persegi panjang 24 meter dikali 18 meter. Jalan bagian depan pekarangan akan dilebar 2 meter sehingga akan memotong sebagian tanah milik Pak Adi seperti gambar berikut. Daerah yang diarsir merupakan tanah Pak Adi yang terkena pelebaran jalan. Jika tiap 1 meter persegi akan diberi ganti rugi sebesar 3 juta rupiah, besar uang ganti rugi yang diterima Pak Adi adalah. Baik, jadi di sini sama saja kita mencari luas daerah yang diarsir, kemudian kita kalikan dengan 3 juta rupiah. Maka di sini untuk daerah yang diarsir kita perbesar. Kemudian di sini untuk angka-angkanya kita masukkan, ini ada 2. Kemudian di sini untuk yang lebar ini adalah 24. Kemudian di sini ada 5. Kemudian di sini juga 2. Maka di sini untuk sisanya ini adalah 18 dikurangi dengan 12 dikurangi dengan 2. Hasilnya adalah 4. Jadi di sini sepanjang ini adalah 6.
atau ininya saja ini adalah 4, maka di sini akan kita hitung untuk luas daerah yang diarsir. Maka ini akan kita hapus terlebih dahulu, kita pindah di sebelah kiri. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk daerah yang diarsir ini adalah gabungan dari persegi panjang dan sebuah segitiga. Untuk segitiganya di sini belum lengkap untuk ukurannya, sehingga di sini 4, untuk sisi miringnya 5. Maka di sini untuk sisi mendatarnya ini adalah akar dari sisi miring kuadrat dikurangi dengan tinggi kuadrat, atau 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat, hasilnya 25 dikurangi 16, hasilnya akar 9 sama dengan 3. Sehingga di sini adalah 3. Maka di sini untuk luas yang diarsir ini adalah luas persegi panjang ditambah dengan luas segitiga. Untuk persegi panjang, panjang kali lebar. Untuk segitiga, alas kali tinggi dibagi 2. Panjang dikali lebar, ini panjangnya 24, lebarnya 2. Alas kali tinggi, ini alasnya sebagai 3, kemudian tingginya 4, dan dibagi 2. Maka di sini 24 dikali 2 hasilnya 48, 3 dikali 4 12, dibagi 2 hasilnya 6, 48 ditambah 6 hasilnya 54. Jadi di sini luas pekarangan Pak Adi yang terkena pelebaran jalan ini adalah 54 meter persegi. Kita kalikan dengan 3 juta rupiah, hasilnya adalah 162 juta rupiah. Sehingga untuk jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Diketahui panjang busur besar PH 110 cm. Luas daerah yang diarsir adalah, baik, jadi di sini untuk PH ini adalah yang putih, ini panjangnya adalah 110. Sehingga di sini untuk besar sudut lingkaran ini adalah 360, di sini sudah ada 135. Sehingga di sini untuk yang putih besar sudutnya adalah 225 derajat. Maka di sini kita akan mencari panjang busur dari PH yang diarsir terlebih dahulu. Kita gunakan perbandingan. Jadi di sini perbandingannya 225 derajat dibagi dengan 110 sama dengan 135 derajat dibagi dengan X. X ini adalah panjang busur dari daerah yang diarsir. Sehingga di sini bisa kita sederhanakan untuk ruas kiri dan ruas kanan semuanya kita bagi dengan 45. Maka di sini 225 dibagi 45 hasilnya 5 dan 135 dibagi 45 hasilnya 3. Kenapa di sini kita bagi? Agar di sini lebih mudah dalam mengerjakan. Sehingga di sini 5X sama dengan 110 dikalikan 3 hasilnya 330. Maka di sini untuk nilai X 330 dibagi 5 hasilnya 66. Sehingga di sini untuk panjang busur dari daerah yang diarsir ini adalah 66. Maka di sini kita bisa mencari jari-jarinya dengan di sini kita masukkan rumus dari panjang busur ini adalah besar sudut, atau di sini kita lambangkan dengan alfa dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran. Sehingga di sini untuk panjang busur di sini sudah ada 66. Untuk alfa atau besar sudut di sini sudah ada 135 derajat. Kemudian kita kalikan dengan keliling lingkaran, ini adalah 2 dikali Pi dikali R. Untuk P sendiri di sini kita masukkan 22/7. Kemudian untuk 135 derajat dan 360 derajat ini sama-sama kita bagi dengan 45 derajat. Sehingga di sini menjadi 3/8. Maka di sini 2 dikali 22 hasilnya 44, dikali 3 hasilnya 132, 8 dikali 7 hasilnya 56.
Maka di sini 132 per 56 kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi 56 per 132. Sehingga di sini 66 dan 132 sama-sama kita bagi dengan 66 sehingga di sini menjadi 56 per 2 atau di sini jari-jarinya adalah 28. Maka setelah jari-jari sudah kita temukan dan di sini panjang busur sudah kita temukan, kita masukkan rumus hubungan dari luas juring dengan panjang busur. Jadi di sini untuk rumusnya adalah 2 dikalikan luas juring sama dengan panjang busur dikali jari-jari. Untuk luas juring sendiri ini adalah yang ditanyakan. Untuk panjang busur di sini 66 dan jari-jari di sini 28. Maka 66 dikali 28 hasilnya adalah 1848 dibagi dengan 2. Maka di sini luas juringnya adalah 924. Maka untuk jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Yang merupakan jaring-jaring kubus adalah gambar nomor. Baik, jadi di sini ada 4 jaring-jaring yang di sini apabila kita buat ini akan menghasilkan kubus dan apabila kita buat lagi di sini juga tidak menghasilkan kubus. Sehingga di sini untuk yang pertama untuk gambarnya seperti ini, apabila ini kita satukan kotak-kotak ini, maka di sini ada 2 bagian yang saling bertumpukan, sehingga di sini ada 1 bagian yang tidak terisi dan 2 bagian di sini saling bertumpuk. Ini adalah bagian yang ini dan bagian yang ini. Ini bisa teman-teman buktikan dengan cara menggunting kertas apabila di sini sebagai alasnya atau di sini atau di sini atau di sini. Ini apabila kita tutup maka yang terjadi kedua bagian ini saling bertumpukan. Kemudian untuk yang kedua apabila di sini kita buat sebuah kubus maka ini semuanya tertutup sehingga ini termasuk jaring-jaring kubus. Kemudian untuk yang ketiga di sini apabila kita buat kubus maka di sini ada 2 bagian yang saling bertumpuk. Ya, ini adalah bagian yang ini dengan bagian yang ini. Ini bisa teman-teman buktikan dengan cara menggunting kertas seperti ini. Kemudian di sini teman-teman bisa memilih alasnya dan menyatukan jaring-jaring ini menjadi kubus, maka kedua bagian ini akan bertumpukan. Kemudian untuk yang keempat, ini apabila kita buat kubus, ini akan membentuk suatu kubus dengan di sini tidak ada bagian yang bertumpukan, maka yang termasuk jaring-jaring kubus ini adalah 2 dan 4. Selanjutnya nomor 20. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat A min 8, 4, B min 2, 14, dan C 10, 8. Segitiga tersebut didilatasi dengan 0,5 bayangan yang terbentuk pada koordinat. Baik, jadi di sini untuk didilatasi ini adalah diperbesar atau diperkecil dengan di sini 0,5, artinya di sini semuanya dari titik A, titik B, dan titik C semuanya kita kalikan dengan setengah, sehingga di sini untuk yang pertama min 8,4 kita kalikan dengan setengah, hasilnya adalah min 4,2. Kemudian min 2 dikali setengah hasilnya min 1, 14 dikali setengah hasilnya 7, 10 dikali setengah hasilnya 5, 8 dikali setengah hasilnya 4. Sehingga jawabannya adalah terbentuk bayangan pada koordinat A aksen min 4, 2, B aksen min 1, 7, dan C aksen 5, 4. Ini adalah yang A. Selanjutnya nomor 21.
Perhatikan gambar berikut. Diketahui DE sama dengan 36 cm. Jadi di sini DE 36. Kemudian AB sama dengan 54 cm. Kemudian CD sama dengan 32 cm. Panjang AD sama dengan, jadi di sini yang ditanyakan adalah panjang AD. Maka di sini untuk mencari panjang AD kita bisa menggunakan kesebangunan, karena di sini bisa diperhatikan ini ada dua garis sejajar yang dipotong dua garis sehingga membentuk bentuk seperti ini. Maka di sini kita bisa menggunakan konsep kesebangunan dengan di sini DE per AB sama dengan CD per AC. Untuk DE kita ganti dengan 36, AB 54, CD di sini 32. Kemudian AC ini adalah AD ditambah dengan CD sehingga AD ditambah 32. Kemudian di sini untuk yang ruas kiri 36 per 54 ini akan kita perkecil terlebih dahulu agar di sini lebih mudah dalam mengkalikannya. Sehingga di sini sama-sama kita bagi dengan 18. Sehingga di sini 36 dibagi 18 2, 54 dibagi 18 3, kemudian kita kalikan silang. Di sini 2 dikali 32 hasilnya adalah 64, 2 dikali AD 2AD, 3 dikali 32 hasilnya 96. Maka di sini 64 dipindah ke ruas kanan, hasilnya dikurangi 64. 96 dikurangi 64 hasilnya 32. Maka di sini AD sama dengan 32 dibagi 2 hasilnya 16. Sehingga di sini 16 ini adalah yang B. Selanjutnya nomor 22. Sebuah lampion terbuat dari kertas seperti pada gambar berikut. Luas kertas minimal yang dipergunakan untuk membuatnya adalah, baik untuk yang pertama di sini bisa diperhatikan untuk bentuk lampionnya ini adalah berbentuk sebuah kerucut dan setengah bola. Dengan di sini jari-jari bola ini sama dengan jari-jari kerucut, ini adalah 7 cm. Sehingga di sini juga 7. Kemudian untuk tinggi kerucut ini adalah 31 dikurangi 7 hasilnya adalah 24. Sehingga untuk sisi miring atau S ini adalah akar dari 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Hasilnya di sini adalah 49 ditambah 576 hasilnya 625. Sehingga akar dari 625 hasilnya 25. Karena ukurannya semua sudah kita tulis, yang berikutnya untuk lampion sendiri terbuat dari kertas, sehingga di sini kita mencari luas permukaan lampion. Luas permukaan lampion terdiri dari luas selimut kerucut ditambah luas permukaan setengah bola. Sehingga di sini luas permukaan setengah bola ini adalah setengah dikalikan 4 dikali pi dikali r kuadrat. Dan untuk luas selimut kerucut ini adalah pi dikali r dikali s. Maka di sini untuk pi kita ganti dengan 22 per 7 dan untuk r kita ganti dengan 7. Kemudian untuk s kita ganti dengan 25. Sehingga di sini setengah dikali 4 hasilnya 2. Kemudian 22 per 7 dikali 7 kuadrat ini adalah 22 dikalikan dengan 7. Ditambah dengan 22, kemudian 7-nya kita coret, ini menjadi 22 dikali 25. Sehingga di sini 2 dikali 22 hasilnya 44, 44 dikali 7 hasilnya 308. Kemudian 22 dikali 25 hasilnya 550, sehingga apabila dijumlah hasilnya 858. Ini adalah yang B. Selanjutnya nomor 23. Sebuah mangkuk setengah bola dengan jari-jari 15 cm. Mangkuk itu diisi air sampai penuh.
Kemudian air tersebut dituang ke dalam kaleng berbentuk tabung dengan jari-jari sama dengan jari-jari bola. Ternyata air tersebut tepat memenuhi tabung. Tinggi tabung adalah baik. Jadi di sini untuk volume dari setengah bola, karena di sini mangkuknya berbentuk setengah bola dan diisi air sampai penuh, sehingga volume dari setengah bola ini adalah setengah dikali 4/3 pi R pangkat 3. Untuk R kita ganti dengan 15 dan untuk pi kita ganti dengan 3,14. Kemudian di sini 4 dan 2, ini 4 dibagi 2 hasilnya 2, sehingga di sini menjadi 2/3. Maka di sini untuk 15 pangkat 3 ini adalah 15 dikali 15 hasilnya 225 dikali 15 hasilnya 3375 dibagi dengan 3 hasilnya 1125 dikalikan dengan 2 hasilnya 2250 dikalikan 3,14 hasilnya 7065. Kemudian dituang ke dalam tabung yang memiliki jari-jari sama dengan jari-jari bola, sehingga di sini volume tabung pi R kuadrat T. Volumenya di sini sudah ada 7065, kemudian untuk pi 3,14 dan untuk jari-jari di sini sama sehingga 15 kuadrat. Hasilnya adalah 225. Dikalikan dengan 3,14 hasilnya 706,5. Kita pindah ke ruas kiri sehingga 7065 dibagi 706,5 hasilnya adalah 10. Maka di sini untuk tinggi tabung yang ditanyakan ini adalah 10 cm. Selanjutnya nomor 24. Tabel berikut menunjukkan panjang bayangan 4 tumbuhan yang tingginya berbeda-beda pada pukul 10 WIB. Panjang bayangan pada pukul 10 dari suatu tumbuhan yang tingginya 30 cm adalah baik. Jadi di sini untuk tinggi tumbuhan di sini ada 20, 40, 60, 80. Kemudian panjang bayangannya di sini ada 16, 32, 48 dan 64. Maka di sini kita bisa menggunakan perbandingan untuk mencari tinggi 30 cm dengan cara di sini kita bisa memilih salah satu. Ini saya memilih 20/16 sama dengan 30/x. Sehingga di sini 20/16 ini kita perkecil agar lebih mudah dalam mengkalikan silangnya nanti. Sama-sama kita bagi dengan 4 sehingga di sini menjadi 5/4. Maka di sini 5x sama dengan 4 dikali 30 hasilnya adalah 120. Sehingga di sini untuk nilai x 120 dibagi 5 hasilnya adalah 24. Sehingga untuk jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 25. Alif meminta tolong Bayu mengambil 1 permen dari tas secara acak. Banyak permen masing-masing warna yang ada di dalam tas ditunjukkan pada grafik berikut. Berapa persen peluang Bayu mengambil permen berwarna hitam? Baik, jadi di sini yang ditanyakan adalah peluang Bayu mengambil permen berwarna hitam. Sehingga di sini dalam bentuk persen, maka di sini adalah peluang dikalikan dengan 100%. Karena yang diambil adalah hitam, sehingga di sini untuk hitam ini adalah 6, kemudian dibagi dengan 5 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 6. Jadi di sini titik sampel dibagi dengan ruang sampel. Sehingga di sini untuk grafiknya ini akan kita hapus terlebih dahulu. Untuk pekerjaan kita pindah di sebelah sini. Maka di sini untuk ruang sampelnya kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 30.
Sehingga di sini 6/30 dikali 100% ini adalah 1/5. Sama-sama kita bagi dengan 6, sehingga 1/5 dikali 100% hasilnya adalah 20%. Sehingga di sini untuk peluang Bayu mengambil permen berwarna hitam, jawabannya adalah 20%. Ini yang B. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.